Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Perkenalkan, saya Heru Keswanto, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bertugas di SMK Negeri 6 Tanjung Jabung Timur. Baiklah, di dalam kesempatan ini saya akan melakukan supervisor terkait dengan tugas modul 2.3 tentang coaching. Di sini sudah ditemani oleh dua orang guru yang cantik-cantik ya. Di sebelah kiri saya Bu Mulyati Elvira. Selamat siang, ya, Pak. yang biasa dipanggil Bundo Ea ya, Bundo ya. Iya, benar sekali. Kemudian di samping kanan saya ada Ibu Rarika Widianti. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Yang biasa dipanggil Miss ya, karena guru bahasa Inggris. Baik, di sini dalam kegiatan ini saya sebagai supervisor, kemudian Bundo Ea sebagai coach, dan Bu Rarika Widianti sebagai coachnya. Dalam kegiatan ini, sebelum kita lakukan coaching antara kedua guru yang ada di samping kiri dan kanan saya, tentunya saya akan menanyakan dulu, memberikan pertanyaan dulu kepada coach atau Bundo Ea-nya yang sebagai coachnya. Bunda ya, sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak Heru. Mudah-mudahan sehat ya. Alhamdulillah. Bundo ya sudah siap untuk melakukan coaching ya sebagai coach? Insya Allah siap. Terima kasih ya. Sebelum Bundo melakukan coaching, tentunya ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan kepada Bundo Ea, ya kan? Iya. Tentang 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach itu seperti apa menurut Bundo? 3 kompetensi yang harus dimiliki seorang coach ya. Jadi menurut materi yang pernah saya pelajari, 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach itu diantaranya adalah 1, seorang coach itu harus memberikan kehadiran yang penuh, di mana dia dengan seksama menghadirkan dirinya untuk mendengarkan keluh kesah dari coachnya. Iya, itu yang pertama. betul. Yang kedua, menjadi pendengar aktif. Jadi tidak hanya hadir aja, tidak hanya duduk aja, tapi juga seorang coach itu harus mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh coachnya. Dan kompetensi ketiga yaitu seorang coach juga harus mampu memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggali permasalahan yang dihadapi oleh coach dan mendorong coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Kira-kira begitu, Pak Heru. Iya, betul, luar biasa. Jadi ada 3 kompetensi Bundo Iya, ya. benar sekali. Yang pertama kompetensi untuk kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, benar sekali. Betul. Kira-kira dari 3 kompetensi ini apa yang perlu Bundo nanti hadirkan secara maksimal dalam proses coaching ini? Oke, jadi sebenarnya sih dari kegiatan coaching nanti 3 kompetensi itu akan muncul. Cuman yang lebih dominan atau menjadi fokus perhatiannya nanti mungkin Bundo akan pada kompetensi mendengarkan secara aktif. Mendengarkan gitu. Ya, oke, mendengarkan secara aktif. Baik, sudah kita lakukan suatu pertanyaan pemantik dan waktunya untuk kita laksanakan coaching yang akan dilakukan oleh Bundo Ea dan Miss Rara. Silakan, Bu. Iya, terima kasih Pak Heru. Langsung ya. Ya. Baiklah, selamat siang Bundo. Selamat siang Miss Rara, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bundo lagi sibuk ya? Enggak, cuman meriksa tugas-tugas soal kan kebetulan besok kita mau ujian ya, jadi kita rekap-rekap nilai aja. Kalau banget, ada yang bisa Bundo bantu? Iya nih, mau mengganggu waktunya Bundo sedikit, mau curhat tentang masalah dan membutuhkan solusinya sepertinya Bundo. Wah, dengan senang hati Bundo akan bantu. Kira-kira mau curhat apa Miss Rara?
Jadi gini dong, kan beberapa hari yang lalu tuh kita ada di supervisi oleh ibu kepala sekolah. Iya. Nah, jadi ibu kepala sekolah ini memberikan sebuah kritikan, masukan juga kepada kami, yang mana dia mengatakan kalau pembelajaran kami saat di kelas itu monoton dan tidak kekinian. Begitu, Bundo. Gitu ya. Kok bisa ya? Kalau Bundo boleh tahu nih, kira-kira yang membuat Miss Rara ditegur tadi itu hanya karena monoton aja gitu. Iya, gimana ya, Ndo? Anak-anak ini sering dalam pembelajaran kami itu, anak-anak itu keluar masuk, izin ke toilet seperti itu. Terus ada yang mengantuk di saat pembelajaran kami yang kemarin ketika di supervisi. Oh, jadi begitu permasalahannya. Jadi Miss Rara diberikan teguran oleh Kepsek itu karena ketika supervisi kemarin pembelajaran yang Miss lakukan itu monoton sehingga menyebabkan anak-anak itu mengantuk dan tidak fokus dalam pembelajaran ya. Iya, Kira-kira kalau Bundo boleh tahu nih, dalam pembelajaran yang kemarin itu Miss Rara melakukan proses pembelajaran itu bagaimana? kami menyampaikan materi di papan tulis dan mencari sumber-sumber lain di internet. Setelah itu anak-anak mengerjakan LKPD seperti itu saja. Iya, sip. Sebenarnya sih pembelajaran yang Miss Rara lakukan itu sudah cukup bagus. Cuman Miss Rara ingat nggak beberapa waktu yang lalu Bundo pernah berbagi praktik baik di ruang aula kita di belakang tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Masih ingat nggak, Miss? Filosofi Ki Hajar Dewantara ya, Bunda. Yang ini ya, guru menjadi penyemangat, Iya. pendorong, Iya, benar. dan guru juga menjadi tauladan bagi muridnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Iya, benar banget. Berarti Miss Rara masih ingat dong ya yang Bunda sampaikan kamera. Nah, kira-kira kalau kita kaitkan dengan pembelajaran yang Miss lakukan di kelas dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tadi, kira-kira bagaimana itu? Dengan filosofi Ki Hajar ya, Bunda. Berarti kami harus menciptakan pembelajaran yang menarik, yang berpusat pada siswa, dan agar pembelajaran itu tidak membosankan seperti itu. Iya, benar banget. Nah, kira-kira apa yang Miss Rara akan lakukan dalam pembelajaran supaya dapat menciptakan pembelajaran yang menarik dan tidak membosankan tadi? Pertama, pastinya mencari sumber-sumber belajar dari referensi yang lain. Setelah itu mungkin kami akan mengidentifikasi dulu kira-kira siswa ini kebutuhannya kan beragam, jadi kita identifikasi dulu berbagai macam keberagaman mereka. Iya, benar. Setelah itu akan kami buat langkah-langkah pembelajaran RPP-nya dan mencari media-media yang menarik, sumber belajar yang menarik, atau kita menyiapkan proyek untuk mereka jadi mereka tidak monoton dengan cara belajar yang kemarin. Iya, luar biasa sekali. Jadi ada beberapa rencana yang akan Miss lakukan ya, mencari media pembelajaran yang menarik, merancang pembelajaran atau RPP yang berdiferensiasi tadi ya, membuat video dan modul untuk membantu siswa yang beragam tadi dalam pembelajaran. Luar biasa sekali. Semoga kita diberikan kemudahan ya sehingga dapat menjalankan tugas kita dengan baik. Nah, terkait hal tersebut, kira-kira dukungan apa nih yang Miss butuhkan biar apa yang Miss rencanakan tadi itu dapat terwujud gitu? Pastinya kami sangat membutuhkan dukungan dari teman-teman guru, dari guru hebat seperti Bundo, untuk agar kami juga pembelajarannya nanti
semakin baik dan semakin menarik, tidak monoton seperti itu. Iya, alhamdulillah senang Bundo mendengarnya. Dengan senang hati juga tentunya Bundo akan bantu Miss dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang Miss lakukan nanti, ketemui nantinya di dalam kegiatan pembelajaran, terutama terkait dalam hal pembuatan video pembelajaran tadi ya Miss. Nah, kalau kita hubungkan dengan kaitkan dengan kepala sekolah tadi, kira-kira bagaimana Miss? Apa yang akan Miss lakukan? Tentunya kami juga akan menemui dan membutuhkan pastinya dukungan dari ibu kepala sekolah, dan kami juga akan meminta maaf atas pembelajaran kami yang kemarin, dan kami pastinya berusaha untuk sebaik mungkin menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan media-media yang menarik sesuai dengan kebutuhan dan minat bakat siswa tersebut. Wah, senang Bundo mendengarnya. Semoga kita dapat menciptakan pembelajaran yang dapat mengakomodir keberagaman siswa kita ya Miss ya. Kira-kira ada lagi yang bisa Bundo bantu Miss? Cukup sih Bunda, ini rasanya udah lumayan lega, udah Alhamdulillah. mendapatkan solusi dari pembelajaran kemarin untuk pembelajaran berikutnya. Iya. Alhamdulillah, tetap semangat ya Miss ya. Jangan patah walau dikritik, dinasehatin dan di apa-apa kita harus tetap semangat gitu. Oke, terima kasih Bunda untuk waktunya. Terima kasih kembali Miss Rara. Sampai ketemu lagi. Baik, sudah lega ya Bu Rara ya. Sudah Pak, alhamdulillah. Jadi dalam coaching ini tentunya merupakan suatu kegiatan yang sangat positif sekali, di mana kan setiap guru itu mempunyai permasalahan masing-masing ya. Jadi itu dengan adanya permasalahan itu, maka melalui proses coaching yang dilakukan oleh si coach sama si coachee ini ya tentunya akan mendapatkan suatu solusi, sehingga apa yang dikeluhkan, apa yang dirasakan ketika di lapangan ataupun dalam kelas itu bisa teratasi gitu ya. Jadi untuk Bundo yang sudah menjadi seorang coach ya Bundo ya. Iya Pak. Di situ sudah jelas alur apanya ya, alur coachingnya ya. Tentunya Bunda kan sudah tahu ya alur coaching itu ada seperti apa ya, tirta ya Bunda ya. Alur tirta. Ya. Nah, di situ sudah jelas alurnya. Kemudian Bundo juga sudah menunjukkan 3 kompetensi yang sudah untuk menerima dari apa yang dirasakan oleh si coach itu sendiri tadi ya. Yang pertama dengan kehadiran penuh ya, dengan di sini, dengan adanya Bundo di sini ya, dengan adanya keikhlasan Bundo duduk di sini untuk menemani Bu Rara ya, itu merupakan satu bentuk kehadiran penuh untuk Bu Rara, sehingga dengan adanya kehadiran penuh tadi itu Bu Rara bisa menyampaikan apa yang Bu Rara rasakan pada saat ini seperti itu ya. Kemudian Bundo juga sudah menjadi seorang pendengar aktif ya, pendengar aktif. Mengapa? Karena pendengar aktif ini merupakan hal penting juga dalam suatu komunikasi ya kan. Tidak mungkin kalau orang lain kita ngomong kemudian kita nggak mendengarkan, nggak mungkin. Jadi dengan ada pendengaran aktif tadi itu, semua permasalahan yang dialami oleh Bu Rara itu bisa ditampung oleh Bundo, dan Bundo pun juga bisa merasakan, sehingga dengan itu Bu Rara bisa mencari solusi ya dari permasalahan yang Bu Rara hadapi tadi itu ya. Jadi dengan itu ya, yang tak kalah penting lagi ini salah satu kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi ya, pertanyaan bobot itu adalah pertanyaan yang memang di situ mempunyai suatu kapasitas pertanyaan yang penting sekali, yang esensial dan segala macam, sehingga dengan pertanyaan tadi itu Bu Rara bisa menjawab dan bisa mencari solusi ya. Yang terpenting dalam kegiatan coaching ini yang dilakukan antara si coach sama si coachee ya, itu solusi yang akan muncul ya
solusi akan muncul itu justru malah dari si Coach. tersebut ya mudah ya. Jadi bukan dari coach ya. Jadi coach itu tugasnya adalah memberikan suatu pertanyaan-pertanyaan yang memancing sehingga nanti solusi itu akan timbul dengan sendirinya di coach atau di posisi Bu Rara sebagai coach itu. Seperti itu. Jadi kegiatannya ya, coaching sudah kita lakukan ya dari Bundo Iya dan Bu Rara atau Miss Rara ya. Mudah-mudahan apa yang telah dilakukan oleh kedua rekan saya di sini ya dalam kegiatan coaching ini bisa mengatasi ya berbagai macam permasalahan yang didapati oleh seorang guru atau pendidik di sekolah ya. Tentunya dengan adanya suatu kolaborasi dengan rekan-rekan yang lainnya, saling bekerja sama, saling membantu. Nah, itu salah satu elemen dari kegiatan coaching ini ya. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan pada hari ini akan memberikan suatu faedah yang bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk guru-guru, untuk tenaga pendidikan, sehingga permasalahan yang ada di kelas itu bisa teratasi ya. Sekian dari saya dalam tugas modul 2.3 tentang coaching ini atau supervisor. Berakhir sampai di sini. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Heru.